Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memasang LED bars yang saya beli di toko online, harganya 175.000. Ini adalah dus dari LED barsnya, dan nantinya saya akan gunakan sebuah bracket plat untuk lampu sorot di mobil ya, untuk penambahan lampu tambahan di mobil yang saya beli di toko online, harganya cuma 35.000. Ini khususnya untuk di mobil. Untuk khusus di motor, di lapak penjualan bracket plat nomor ini ada juga ya. Untuk di motor juga ada, dan ini untuk yang di mobil 35.000 saya beli ini saja. Cukup murah ya dengan plat seperti ini. Nanti saya coba ukur untuk ketebalannya. Sekarang kita coba lihat LED bars yang seharga 175.000 ini. Kelengkapannya ada bracket, kemudian ada murnya juga, sama bautnya. Bracketnya ini besi ya, ketebalannya cukup bagus. Ini ada 4 baut dengan kunci 10 dan kunci L, dan ada murnya juga. Langsung saya lihat untuk LED barnya, dan ini adalah LED barnya dengan banyak titik LED-nya ya. Ini tipe sorotnya itu spot dan floodlight ya. Jadi mungkin yang bagian ini spot dan ini floodlight-nya. Ada dua tipenya. Di sini titik LED-nya sekitar 66 LED ya, lebih dari 60 titik LED. Coba saya hitung ini panjangnya berapa inci atau berapa senti ya. Panjangnya ini sekitar 13 inci ya, atau sekitaran 33 cm untuk tingginya. Tingginya sekitaran 6,5 cm. Ketebalan dari depan ke belakang ini sekitaran 5 cm. Bracketnya diletakkan di bagian sini. Kemudian untuk platnya sendiri, ini salah satu plat bracket yang cukup murah sih, saya cek di online shop. Kalau yang lain-lain itu harganya bisa lebih dari 50.000, bahkan lebih dari 100.000. Ada sih bracket yang model tanduk, cuman terlalu over bentuknya. Kalau ini kan lebih simple ya. Kemudian untuk ketebalan platnya lumayan ya. Tapi di sini saya cek untuk ketebalannya ya memang 1 mili ya, ketebalan platnya 1 mili. Namun di sini cukup kokoh dan kuat ya nih. Kalian perhatikan, ini saya coba tekan. Ini cukup kuat sih bracketnya. Jadi untuk penempatan sebuah LED bar yang akan saya pasang ini mungkin nggak mudah goyang, tapi nanti coba kita lihat apakah barnya akan getar menggunakan bracket plat nomor ini. Untuk panjang bracket plat nomornya sendiri, ini panjangnya sekitar 46 cm. Untuk tingginya, ini tingginya sekitar 9,2 cm. Kemudian panjang depan ke belakang yang di bagian atasnya sekitar 5,5 cm. Ketebalannya tadi 1 mm. Kalau misalnya lebih tebal 1 mm ini akan sangat bagus, tapi yang seperti ini saja sudah terlihat kokoh ya. Ini nggak mudah saya tekuk sih, dan ini cukup kuat lah. Nah, saya akan pasang di mobil Suzuki Swift ini untuk LED barnya, dan akan saya letakkan di atas plat nomor ini. Plat nomornya sudah saya lepas ya untuk privasi. Nah, ini LED barnya sudah saya pasangin bracket di sini. Untuk penempatannya, karena biasanya saya gunain bagian sini yang ada lubang, tapi karena untuk bagian lubangnya ini nggak pas kepanjangan seperti ini, jadi nggak pas dianya, makanya saya perlu sebuah bracket yang akan saya pasang LED barnya ini. Dan bracket ini pas ya yang saya gunain ini. Nantinya untuk letakkan lubang bautnya di bagian ini, jadi dia cukup panjang lah untuk bagian lubang bautnya seperti ini. Bracket plat nomor ini sendiri sangat pas untuk dipasang di mobil ya. Nantinya akan saya pasang di sini dan dijepit menggunakan baut yang dari plat nomor ini. Kemudian posisi bracketnya pun saya letakkan di belakang cover plat nomornya. Saya lepas dulu tatakan cover plat nomor ini. Oke, jadi cover plat nomornya sudah saya lepas ya. Kemudian nantinya untuk bracket plat nomor ini saya letakkan di bagian belakang seperti ini. Untuk posisi lubang-lubangnya ini sangat pas nih. Di bagian lubang bracket plat nomornya ini ke bagian tatakan plat nomor ini. Kalian coba perhatikan ya. Ini untuk tatakan plat nomornya ini universal ya untuk semua mobil ya. Jadi biasanya untuk posisi lubang-lubangnya ini sama semua ya. Lubangnya sudah pas sesuai. Jadi
sangat cocok sekali untuk di bagian mobil untuk penambahan bracket plat nomor yang ingin ditambahkan sebuah lampu sorot atau lampu tambahan di mobil. Jadi nantinya saya akan letakkan seperti ini dan saya baut menggunakan baut plat nomornya. Nah, sebelum saya kunci kuat, ini saya senterkan dulu posisinya ya. Oke, menurut saya ini udah lurus ke tengah. Bagian ini ada lubang tengahnya untuk ambil patokan dari sini bagian logo mobil ini ya, Suzuki-nya. Jadi di sini pas di bagian tengah, juga di bagian ini sudah pas. Panjangnya memang nggak lebih panjang dari tatakan plat nomor, cuman ini sudah pas ya, daripada berlebih nanti kan agak lain ya penglihatannya. Ini sudah cocok ya. Ini saya kuatkan lagi bautnya. Oke, sudah terpasang dengan baik dan ini kalian perhatikan, ini saya coba tukuk-tukuk seperti ini ya, keras sekali ya, dan ini sangat kokoh sekali untuk bracket plat nomornya. Artinya untuk LED barnya saya letakkan di atas sini. Di LED bar ini ada dua kabel karena LED bar ini cuma satu beam atau dia satu sorotan saja. Nah, kabelnya itu warna merah sama hitam, merah positif, hitam negatif, dan saya akan memfungsikan LED bar ini sebagai lampu jauh atau lampu high beam untuk di mobil ini, agar nanti pada posisi high beam itu bisa nambah terangnya, biar untuk penglihatan jarak jauh itu bisa lebih bagus lagi. Ya memang sih low, tapi kan untuk high beam atau lampu jauh kan kita nggak fungsikan atau kita matikan pada saat ada pengendara lain di depan kita ya, atau pengendara lawan arah. Untuk kalian fungsikan sebagai untuk penglihatan di mobil-mobil Jeep ya, mobil SUV juga bisa untuk dinyalakan pada saat kondisi lingkungan hutan atau kondisi sepi juga bisa sih, tergantung untuk fungsinya atau menyalakannya saat kapan, sesuai keinginan sendiri saja. Saya akan pasang langsung untuk LED barnya di sini. Saya posisikan di bagian tengah-tengah seperti ini. Kemudian ini bautnya langsung saya pasang di bagian sini. Untuk link pembelian LED bar dan bracket plat nomor ini saya sudah cantumkan link pembeliannya di deskripsi video ini ya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk harganya sendiri LED barsnya ini 175.000, kemudian untuk bracket plat nomor ini 35.000, jadi totalnya 210.000 ya. Jadi totalnya yang saya habiskan untuk membuat seperti ini ya. Paling nanti tambahannya seperti kabel saja karena saya nggak pakai relay. Ini kabelnya langsung saya tancapin atau saya sambung campur ke kabel headlamp pada mobil ini yang untuk lampu jauhnya. Merah ke positif lampu jauh, yang hitam ke negatif lampu jauh. Nanti saya coba tunjukkan penyambung kabelnya. Karena kenapa saya nggak pakai relay, di sini di headlamp mobil saya ini kan sudah pakai proyektor ya, sudah pakai relay juga. Jadi untuk relay pada bawaan mobil ini nggak difungsikan, hanya menyalakan relay pada relay di proyektornya, jadi nganggur lah. Kalau seperti itu kita bisa ambil di kabel headlamp bawaannya tanpa menggunakan relay, karena relaynya tidak menyaluri arus yang besar, hanya menyalurkan arus untuk menyalakan relay set untuk headlamp mobil ini yang sudah proyektor, makanya bisa disambungkan. Ini saya kuatkan dulu. Oke, menurut saya LED bar ini sudah kencang untuk baut bagian sininya. Kemudian untuk setelan sorotannya kita bisa setel di sini. Cuman bautnya sedikit saya longgarkan dulu. Baut bagian bracket yang bagian atasnya saya longgarin sedikit saja. Kemudian pada saat ini sudah longgar, baru kita setting untuk sorotnya pasnya gimana. Kalau sudah pas seperti ini misalnya, baru saya kencangin lagi. Sekarang saya pasang dulu kabelnya untuk kabel LED barnya. Ini untuk melewatkan kabel LED barsnya saya lewatkan di bagian kisi-kisi grill atas seperti ini. Oke, jadi ini headlamp mobilnya sengaja saya lepas biar mudah pengambilan gambarnya untuk menjelaskannya ya. Ini adalah soket headlampnya untuk H4 ya, khusus untuk yang H4. Di bagian soketnya ini adalah untuk arus standby, kemudian ini bagian atas ini arus low beam dan ini arus high beam. Jadi biasanya beda-beda sih di setiap mobil. Arus standby-nya ini bisa positif atau negatif. Kalau di arus standby-nya negatif, berarti di arus low beam itu positif, arus high beam itu positif. Misalnya di sini arusnya
positif di standby-nya, berarti di low beam negatif, di high beam negatif. Kalian bisa coba-coba dulu, misalnya kan ini ada penambahan kabel yang akan saya tambahkan untuk LED barsnya nanti. Saya samakan warnanya merah positif, hitam negatif. Bisa dicoba dulu ya. Yang diambil itu arus standby yang di sini, kemudian arus high beam karena saya akan menyalakan LED barsnya pada saat lampu jauh. Kalau misalnya untuk lampu dekat, ya ambilnya di bagian atas ini. Tapi saya untuk lampu jauh, makanya saya ambil di bagian sini dan di sini. Carinya kalian nggak perlu cari dulu, bisa dicoba-coba dulu ya. Misalnya kalian ambil di bagian sini positif ya, seperti ini ya. Ini contoh saja. Kemudian bagian sini yang negatif. Kalau misalnya nggak nyala, tinggal dibalikkan di sini positif, di sini negatif. Seperti itu jadinya ya. Di sini negatifnya. Bolak-balik dulu, misalnya kalau nggak nyala dibalikkan lagi. Dan saya akan ambil jumper di kabel ini. Kalau di mobil Suzuki Swift ini yang negatif untuk arus standby-nya, untuk arus low beam positif, high beam positif. Kabel positif LED barnya di sini nantinya di kabel warna hitam ini ya. Ini beda sih, sudah saya ganti kabelnya. Jadi jangan dipatokkan di sini. Yang penting di bagian soketnya ini. Ini yang negatif, yang kabel hitam. Kemudian yang positifnya di kabel kuning ini. Saya kupas kemudian saya jumper. Oke, jadi di sini LED barnya sudah saya pasang dan di sini dalam posisi lampu jauh atau high beam. LED barnya langsung menyala pada saat posisi high beam. Namun untuk headlampnya mati ya. Ini karena saya cabut soketnya dulu biar kita lihat hasil sorotan dari LED bar ini bagaimana. Jadi ini yang menyala hanya LED bar saja untuk lampu penerangan di mobil ini. Untuk lampu headlamp ini soketnya sudah saya cabut dulu untuk melihat hasil dari sorotan LED barnya. Kita coba lihat hasil sorotnya, saya nyalakan lampu high beam atau lampu jauh. Nah, ini adalah hasil sorotan dari LED barnya seperti ini. Lumayan ya, lumayan mantap lah untuk penerangannya. Jadi dia untuk hasil sorotannya itu merata ya, jadi merata, cuman dia agak kurang jauh, tapi ini sudah cukup lah menurut saya untuk membantu lampu jauhnya pada mobil ini. Dan ini hanya menyala LED barnya saja tanpa menyalakan headlamp sama sekali ya. Oke, jadi beginilah hasil dari LED bars yang saya pasang. Harga LED barsnya ya nggak mahal, cuma 175.000 ya, cukup tergolong murah lah menurut saya. Dalam membantu penerangan ini sangat membantu lah nih. Ini akan saya nyalakan LED barsnya pada saat lampu jauh atau lampu high beam. Pada saat saya di depan mobil ini yang terpasang LED bar yang sudah saya pasang ini sangat silau ya. Makanya saya manfaatkan untuk LED barnya itu untuk lampu jauhnya atau high beamnya. Fungsinya kan saya nyalakan pada saat nggak ada pengendara lain atau nggak ada pengendara lawan arah ya. Makanya untuk LED barnya saya fungsikan sebagai lampu jauhnya. Nah, untuk hasilnya ini lumayan ya. Lumayan lah untuk membantu penerangan pada saat lampu jauhnya ya. Dan sering kendala ya, untuk di mobil saya ini kan sudah pakai proyektor biled ya, yang banyak kendalanya itu untuk high beamnya kurang lebar lah, jadi sisi kanan kiri itu nggak terlalu kelihatan atau gelap. Nah, dengan cara ini bisa membantu untuk penerangan lampu jauhnya ya. Sisi kiri dan sisi kanan ini terisi sekali nih. Ini bracketnya nggak ada getar sama sekali nih ya. Perhatikan cahayanya dalam keadaan mobil idle. Nah, pada saat mobil diam seperti ini atau idle ini kan getarannya cukup terasa ya daripada pada saat mobil berjalan atau mesin itu dalam posisi RPM tinggi ya. Tapi kalian perhatikan ini dari lampunya atau dari sorot cahayanya saja lah, nggak ada getar sama sekali. Ini mantap sih. Karena kalau saya goyangkan atau getarkan untuk LED barnya seperti ini ya. Nah, kalian perhatikan nggak ada getar sama sekali ya. Oke sih, untuk bracket plat nomor ini mantap dan bisa memasang atau meletakkan LED sorot atau LED bar yang saya gunakan ini. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di link deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.